Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan shalom. Jadi perkenalkan, nama saya Kevin Benilson. Jadi saya akan melakukan ujian lisan bab terakhir. Yang pertama tugasnya yakni jelaskan prosedur cara pengembangan uang tunai secara lengkap. Jadi saya akan jelaskan yakni dari pertama kita harus terlebih dahulu kita akan sediakan uang atau jumlah uang yang akan kita packing, akan kita proses, dan juga selanjutnya kita harus cari mesin terlebih dahulu, tentunya mesin yang telah disediakan untuk kita menghitung uang tersebut. Dan setelah kita hitung uang tersebut, selanjutnya kita akan pertama-tama kita harus melakukan pemisahan, atau kita akan beri tanda kertas seperti kalau uang nominal 50.000 berarti kita harus letakkan sesuai dengan prosedur yang telah disediakan instruksi. Jadi setelah kita packing uang tersebut dengan contoh misalnya dengan 10 brut, selanjutnya kita akan susun secara rapi uang tersebut dan tidak bisa sampai ada yang miring kanan miring kiri, tentunya harus sesuai dengan instruksi. Dan selanjutnya akan kita masukkan ke dalam mesin yang akan menghitung uang tersebut. Dan tentunya kita juga harus cepat, kita harus sebisanya kita harus menyimbangi mesin tersebut agar tentunya bisa lebih memaksimalkan cara kita menghitung. Selanjutnya jika kita telah memasukkan uang ke dalam mesin, kita akan nyalakan mesin dan juga mulailah proses mesin menghitung uang. Dan di samping mesin menghitung uang, kita harus sedia atau kita harus sudah stay di situ karena kita akan melakukan pengepackingan atau kita akan menempel selotip pada sebuah uang atau jumlah-jumlah uang yang akan kita band, yang akan kita packing. Jadi di saat mesin lagi menghitung uang, tentunya ketika sudah kita akan kumpul dan juga kita akan beri selotip agar bisa terurai atau bisa dibedakan yang mana sudah di-brut dan juga mana belum di-brut. Dan begitu ketika kita sudah menghitung atau meletakkan uang-uang, jadi tentunya sebelum kita akan melakukan sebuah pengepackingan atau pengembangan uang, tentunya harus dengan detail. Yang pertama dengan teliti, dengan hati-hati sangat pasti, karena kerapian juga itu dinilai. Dan juga tentunya kita tidak boleh sampai salah mengisi atau menghitung uang ya. Jadi kalau contoh 1 brut, jadi sudah jelas di dalam situ harus 1000 lembar, jadi tidak bisa lebih dan juga tidak bisa kurang, karena jika tidak mesin akan menghitung dengan salah dan ujungnya pasti akan berefek fatal, atau kita bisa kena sanksi atau kena marah oleh supervisor atau leader yang akan memimpin kita untuk menghitung uang tersebut. Lanjut juga, maaf. Jadi di saat kita menghitung juga, yang pastinya kita harus usahakan mesin harus tetap berjalan atau harus tetap berfungsi sebagaimana kita sedang menghitung juga atau mengepackingan uang. Jadi tentunya sebuah mesin juga harus berjalan dan sampai tidak boleh berhenti ya sampai selesai pengepackingan tersebut. Baik, jadi selanjutnya lanjut tentang uang tersebut. Jadi tidak lupa juga, jadi uang yang akan kita packing terlebih kita harus rapi dan pertama hati-hati, karena kalau kita sampai lengah atau kita tidak berhati-hati, kita bisa saja lupa meletakkan uang atau mengikat uang dengan tidak rapi. Seperti contoh semisal kita karena saking terburu-buru dan
kita tidak perhatikan baik-baik, kita tidak fokus, ada sejumlah uang kertas pecahan, contoh semisal pecahan 100.000 yang kita ikat, kita rapikan, tapi malah kebalik. Jadi yang sebenarnya harus yang gambar pahlawan ada di mengarah ke atas, yang ada di atas, ini malah di bawah dan kebalik. Jadi yang pasti ujungnya itu akan berakibat fatal dan juga sebenarnya ke tanda pemisah. Jadi pemisah untuk emisi lama dan emisi baru pada uang tersebut juga harus sesuai ya. Jadi tidak bisa semisal uang emisi lama yang kita ikat terus kita salah mengisi tanda pemisah atau tanda pengubah yang akan membedakan mana emisi lama dan juga mana emisi baru. Baik, jadi kalau juga untuk meletakkan atau packing uang dengan uang kertas atau pemisah emisinya, tentunya kita juga harus hati-hati. Jadi harus sesuai dengan emisi. Jadi kalau uang emisi baru, yang pasti dia harus posisinya diletakkan di dari 0 ke 0, dari 0 sampai ke 3 dari kiri, dan kalau emisi lama dari 0 sampai ke 4 dari kiri, dan seterusnya. Kita harus mengisi uang dengan begitu, dengan teratur tentunya. Baik, jadi yang terakhir yakni setelah kita hitung, kita telah selotip dan juga telah kita letakkan uang emisi atau tanda uang emisinya secara terurut atau secara dengan emisi baru atau emisi lama. Selanjutnya kita akan meletakkan uang tersebut untuk kita susun rapi. Jadi yang terakhir kita jangan sampai juga salah. Jadi terutama yang akan dilihat itu uang yang kita akan packing itu, yang akan kita ban itu harus dengan tata letak yang rapi, tentunya dengan ketelitian yang super ekstra, yang tidak bisa sampai semisal lewat ataupun kurang. Jadi itu pastinya akan berefek fatal jika kita sampai lengah atau sampai salah. Jadi kita harus berhati-hati dan juga harus teliti, fokus, dan tentunya dengan rapi. Jadi itu untuk cara prosedur atau pengembangan uang rupiah. Baik, jadi saya akan jelaskan untuk macam-macam jenis transaksi pada CIT atau cash in transit. Yang pertama ada count on site atau COS, yang kedua ada bulk bundle count atau BBC atau global count GC, dan yang ketiga ada set to content atau STC. Jadi saya akan jelaskan pertama tentang transaksi count on site. Jadi cara melakukan count on site yakni yang pertama adalah melakukan pertemuan dengan nasabah, dan yang kedua melakukan persiapan prosedur hitung di tempat atau count on site. Ketiga, menghitung uang dengan mesin hitung atau manual. Keempat, melakukan pengembangan untuk memudahkan perhitungan uang. Kelima, masukkan uang ke dalam secure bag atau canvas bag. Yang keenam, mengisi formulir OR oleh petugas CIT. Yang ketujuh, melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh nasabah. Yang kedelapan, menandatangani formulir OR oleh petugas CIT. Yang kesembilan, memberikan salinan formulir OR kepada nasabah. Dan yang kesepuluh atau terakhir, meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Dan juga lanjut untuk transaksi yang kedua atau transaksi global count. Jadi cara untuk transaksinya yang pertama yakni melakukan pertemuan dengan nasabah dan menjelaskan bahwa harus melakukan pertemuan dengan nasabah itu penting. Kedua, menjelaskan bahwa harus melakukan persiapan prosedur hitung secara global count. Yang ketiga, menghitung uang per bundle. Keempat, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah. Selanjutnya, masukkan uang ke dalam secure bag atau canvas bag. Dan yang keenam, mengisi formulir OR oleh petugas CIT. Ketujuh, melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh nasabah. Kedelapan, menandatangani formulir OR oleh petugas CIT. Kesembilan, memberikan salinan formulir OR kepada nasabah. Dan yang kesepuluh, tentunya kita akan tinggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Dan yang ketiga adalah transaksi set to content. Jadi set to content adalah sebuah sistem transaksi antara custody dan nasabah, yang dimana custody tidak melakukan perhitungan,
melainkan melakukan pencocokan nomor canvas back atau secure back. Jadi yang pertama yakni melakukan pertemuan dengan nasabah, kedua melakukan persiapan prosedur setelah terima uang atau set to content, ketiga mengisi formulir OR oleh petugas JIT, keempat melakukan pengecekan atau penandatanganan oleh nasabah, kelima menandatangani formulir OR oleh petugas cash in transit, yang kesembilan memberikan salinan formulir OR kepada nasabah, dan juga yang lanjut ke kita akan tinggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Jadi itu untuk transaksi dan macam-macam cash in transit. Baik, selanjutnya adalah cara untuk melakukan penanganan pada uang yang tersangkut. Jadi saya akan jelaskan cara untuk bagaimana menangani uang yang tersangkut pada sebuah mesin. Jadi yang pertama atau yang paling awal yakni terlebih dahulu kita harus membuka fast key atas. Setelah kita membuka fast key atas, kita harus masuk terlebih ke mode SOP dengan cara kita menggeser tombol mode normal ke mode SOP, dan selanjutnya kita akan melakukan print counter dengan memilih opsi print counter dengan jelas ya. Setelah kita print counter, kita akan masuk ke sebuah menu yang dimana menu itu adalah menu VDA atau VDM, yang jika kita masuk ke situ kita harus dengan input angka pin pad pada mesin ATM dengan menyentuh perintah yang diinginkan pada mesin CRM, dan juga setelah itu kita akan mengecek letak uang tersangkut pada mesin atau pada menu VDA VDM. Selanjutnya jika sudah, kita akan membuka pintu faskia bawah. Kita membuka pintu faskia bawah, setelah itu kita akan membuka brankas yang kita buka dengan kunci tombak dan juga kunci kencon. Dan setelah kita membuka brankas, tentunya kita akan menarik sebuah cash dispenser atau bill recycling modul dengan secara pelan-pelan dan hati-hati. Setelah itu kita akan mengecek bagian-bagian pada cash dispenser ini jika ada yang rusak atau apa, dan kita harus membukanya, harus mengecek dengan cara kita akan menyentuh tuas yang berwarna hijau agar kita bisa lihat di dalamnya. 10 kita akan melihat jika ada uang tersangkut. Kalau ada uang tersangkut ya diambil dan kita keluarkan, dan setelah itu kita akan menutup kembali sebuah penutup cash dispenser dengan benar, dan lanjut kita setelah melihat atau menemukan uang yang tersangkut, uang tersebut kita akan harus arahkan ke CCTV agar CCTV tahu, dan jelas harus dengan teliti ya. Dan setelah itu kita akan masukkan uang yang telah kita dapat tersebut ke dalam sebuah envelope yang nantinya kita akan simpan, dan setelah itu kita akan masang kembali cash dispenser ke dalam tempatnya. Dan setelah kita masukkan dan setelah kita ambil, kita akan melakukan print counter dan juga selanjutnya mereset mesin. Jika sudah, mesin telah terreset, setelah itu kita akan menutup brankas. Setelah brankas tertutup, tentunya juga dan menutup fascia bawah, dan setelah itu kita akan mengubah mode SOP yang pertama kita ubah, yakni setelah kita, kalau di awal tadi mode normal kita aktifkan ke mode SOP, kalau yang di terakhir sekarang yakni kita akan mengubah mode SOP nya ke mode normal, dan selanjutnya adalah menutup fascia atas. Jadi setelah kita menutup fascia atas, terakhir kita akan mengisi formulir replenishment atau laporan petugas servis yang kita telah lakukan. Jadi kita akan isi sesuai dengan instruksi yang tentunya telah kita lakukan. Jadi begitu untuk cara melakukan penanganan jika ada sebuah uang yang tersangkut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Kevin Ben Wilson. Jadi saya akan melakukan ujian lisan bab akhir atau tugas akhir tentang prosedur replenishment pada mesin ATM. Jadi yang pertama kita akan membuka atau memutar kunci fascia atas, gunanya adalah untuk membuka fascia atas. Selanjutnya kita akan menarik fascia atas agar fascia atas tersebut terbuka. Setelah kita tarik, sekarang kita akan mengubah mode normal ke mode SOP dengan mengklik sebuah saklar mode yang
telah tertera di situ. Selanjutnya kita akan masuk ke sebuah menu replenishment dan kita akan print counter, lalu kita clear cache dan terakhir print counter. Baik, selanjutnya kita akan memutar kunci fascia bawah untuk membuka fascia bawah tersebut. Setelah kita buka dengan kunci, sekarang kita akan buka pintu fascia bawah tersebut. Sekarang kita akan memutar kunci tombak. Setelah kita membuka fascia bawah, sekarang kita akan putar terlebih dahulu kunci tombak untuk membuka pintu brankas. Setelah kita membuka pintu brankas, sekarang kita masukkan terlebih dahulu kode Kencon yang telah kita dapat pada admin PKT. Setelah itu kita bisa membuka pintu brankas. Setelah terbuka pintu brankas, kita akan menarik satu persatu kaset ATM dari kaset denominasi dari paling bawah sampai kaset reject atau retract atau kaset yang paling atas. Setelah kita tarik, sekarang kita akan dorong satu persatu kaset ATM dari kaset reject atau retract yang dari kaset paling atas dan sampai kaset denominasi yang paling bawah. Selanjutnya setelah kita dorong, kita akan melakukan add cache, lalu kita print counter dan test case, lalu terakhir print counter dan kita akan admin card. Setelah semua selesai, terakhir kita akan tutup pintu brankas. Setelah pintu brankas tertutup, selanjutnya kita akan menutup pintu fascia bawah. Jika semua sudah, sekarang kita akan mengubah mode SOP ke mode normal kembali. Selanjutnya kita akan menutup kembali pintu fascia atas yang telah kita buka pertama. Setelah fascia atas tertutup, sekarang kita akan mengunci kembali pintu fascia bawah. Dan yang terakhir kita akan mengunci kembali fascia atas. Dan itulah prosedur untuk replenishment pada mesin ATM. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Benny Wilson. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bongkaran prosedur pada mesin anjungan. Jadi yang pertama-tama yang kita harus lakukan yakni tentunya kita akan persiapkan dulu meja yang akan kita lakukan pembongkaran, dan pastinya di meja tersebut tidak ada barang-barang yang tidak penting atau yang tidak kita gunakan untuk melakukan pembongkaran tersebut. Dan sebelum kita akan melakukan pembongkaran kaset, pertama kita harus tunjukkan terlebih dahulu dokumen yang akan kita buat, dan setelah itu kita akan perlihatkan lembar tersebut terlebih dahulu ke CCTV, dan selanjutnya kita akan tunjukkan tas canvas bag yang telah kita bawa, dan yang pasti yang akan kita perlihatkan yakni nomor canvas bag yang biasanya tertera pada canvas bag ya. Setelah itu yang pasti ada segel juga harus kita perlihatkan karena segel itu penting. Selanjutnya nomor yang harus kita perlihatkan juga. Dan setelah semua sudah, setelah itu kita akan lanjut untuk kita keluarkan kaset yang ada dalam canvas bag, kita letakkan di atas meja. Dan setelah kita keluarkan kaset tersebut, kemudian kita akan tunjukkan sisa yang ada pada dalam canvas bag. Kita perlihatkan ke CCTV yang dimana bahwasanya di dalam canvas bag telah benar-benar kosong. Jika telah kita perlihatkan, lanjut sekarang kita bisa untuk mulai melakukan bongkaran kaset. Mulai dari pertama, yakni pertama-tama kita harus rusak dulu segelnya. Dan sebelum kita akan bongkar ke kaset utamanya, sebelumnya ada kaset reject box yang harus kita bongkar terlebih dahulu. Gunanya ini untuk kita mengecek jika terdapat uang di dalam kaset retract ataupun kaset reject. Jika tidak terdapat uang atau apapun, selanjutnya kita bisa lanjut untuk pembongkaran kaset tersebut. Baik, kita lanjut sekarang untuk pembongkaran kaset utama. Pertama-tama kita harus perlihatkan dulu, kita tunjukkan ke CCTV. Baik, setelah kita keluarkan apa yang ada di dalam sebuah kaset, yaitu sebuah kaset utama tersebut, selanjutnya kita akan letakkan kaset tersebut di bawah atau pokoknya tidak di tempat meja agar tidak mengganggu proses kita dalam pembongkaran. Dan setelah semua kaset telah kita bongkar, selanjutnya kita akan memulai untuk melakukan perhitungan. Dan yang akan kita hitung yakni
per lembar atau dibagi per 100 lembar. Gunanya yakni untuk kita buat dalam satu band. Jika sudah kita hitung, selanjutnya kita akan mengisi uang tersebut ke dalam alat untuk menghitung atau mencocokkan uang jika telah pas kita hitung. Jika sudah pas, selanjutnya kita akan packing atau kita akan packing dengan karet agar bisa terbagi atau bisa terpisah yang mana telah dihitung dan yang mana belum dihitung. Baik, dan jika semua telah kita hitung, selanjutnya terakhir kita akan lihat uang yang tertera pada mesin. Contoh semisal jika uang pada hasil akhir yakni tidak genap 100, uangnya biasanya sering disebut buntut atau uang yang tidak genap 100. Tentunya kita harus tandai agar bisa terlihat yang mana genap ataupun yang tinggal sisa atau yang tidak genap tersebut. Dan kita bedakan dengan kita akan taruh atau kita akan isi dengan karet, yakni lebih dari 1 atau 2 karet tergantung dari aturannya. Selanjutnya jika kita telah packing dan telah kita perlihatkan ke sebuah alat uang yang telah kita packing tersebut, selanjutnya kita akan mengisi form yang sudah disiapkan oleh petugas. Dan yang kita akan isi yang pertama dari ID ATM yang berasal dari mana, kita akan lihat pada formnya. Jadi untuk pengisian laporan form yang akan kita isi yang telah disiapkan oleh petugas seperti ID, lokasi, dan nomor-nomor ATM selanjutnya, yakni kita akan isi sesuai dengan kriteria yang telah disiapkan, yakni seperti contoh di ATM mana. Jika contoh di lokasinya di Bandung, kita akan input Bandung, dan juga nomor ATM yang telah kita input, dan selanjutnya jam dan lain-lainnya, dan berapa lembar yang telah kita hitung tentunya akan kita input pada laporan form tersebut. Dan setelah semua telah kita isi, selanjutnya kita akan berikan kepada supervisor yang akan menandatangani tersebut. Dan itulah untuk bongkaran kaset mesin ATM.